Di 2026 ini, apakah akan terjadi badai PHK pada sektor pertambangan, terutama nikel dan batu bara? Berita ini tentu menjadi deg-degan ya bagi para pelaku usaha atau pekerja pada sektor pertambangan, mineral dan batu bara di Indonesia. Pasalnya pemerintah berencana untuk bekas target produksi batu bara nasional di 2026 hanya menjadi 600.000 ton saja. Hal ini lebih kecil dari kemampuan atau pencapaian produksi batu bara di 2025 lalu, di mana pada akhir tahun capaian produksi batu bara dicatat sebanyak 690,000 ton. Nah, kalau kita korelasikan terhadap target batu bara 2026, ini lebih kecil, 120,000 atau 2% terhadap kemampuan. Para pelaku usaha di 2025 lalu, menurut Kementerian SDM, tujuan pemangkasan ini untuk menggenjot harga batu bara nasional agar tidak over supply seperti kondisi belakangan ini. Nah, dikutip dari laman Perhapi, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Gita Maharani, menyampaikan bahwa di awal 2026 ini, RKB berbagai perusahaan batubara itu dipangkas bervariasi, hampir 40 sampai dengan 70% dari pengajuan awal. Oh ya, katanya, tabel RKB yang beredar ini hoax ya. Ini sudah diklarifikasi langsung oleh Ditjen Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita kembali ke soal pemangkasan target produksi batubara 2026 tadi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah sudah pasti perusahaan akan menurunkan skala produksi. Skala produksi yang terdampak ini akan membuat perusahaan kesulitan menutupi biaya operasional. Biaya ketiga, biaya untuk perbankan, sampai dengan pembiayaan alat berat. Dan ini yang paling fatal, yaitu mengurangi jumlah atau rasio para tenaga kerja, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja. PHK tidak hanya akan terjadi pada para pemilik YUB atau PKP2B saja. Perusahaan-perusahaan mitra seperti kontraktor, pengangkutan, jasa pelayaran, dan konsultan yang bekerja pada pemilik YUB juga akan mengalami dampak yang lebih parah. Sebetulnya ini bukan kali pertama medio 2015 yang lalu, yang kita kenal sebagai tahun terburuk dalam sejarah pertambangan nasional. PHK juga terjadi di mana-mana. Walaupun pada saat itu kompleksitas penyebabnya tidak hanya karena perubahan regulasi saja, tapi juga karena perubahan faktor ekonomi global pada saat itu. Tetapi hal ini kemudian mengisyaratkan bahwa perubahan regulasi itu dampaknya luar biasa sekali kepada para pelaku industri dan orang-orang yang bekerja pada sektor pertambangan ini. Sampai dengan saat ini, RKB pada tiap-tiap perusahaan di Indonesia memang belum dirilis. Tapi semoga saja para pengusaha punya sikap atau jalan keluar yang lebih baik dan lebih bijak menyikapi penurunan ini pada sektor ketenaga kerjaan, sehingga meminimalisir dampak langsung pada para tenaga kerja dan teman-teman yang saat ini masih pada sektor pertambangan. Mari kerja yang optimal. Jangan bikin pusing dan tambah sakit kepala para pengusaha dengan sikap yang aneh-aneh, apalagi nambah insiden ya. Semoga kondisi pertambangan Indonesia di 2026 pada berbagai sektor itu semakin membaik